Ibu Dida dan Ibu Novi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sumarti, Mbak Dita, Mbak Novi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhirnya nyampe juga di tempat ini Pak Sumarti dan kawan-kawan. Ya, di masa pandemi Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi dengan Pak Sumarti, Mbak Dita, dan Mbak Novi. Alhamdulillah sekarang hari ini hari kita membahas tentang safety. Tadi Pak Adi sudah menyampaikan, tentunya yang disampaikan oleh Pak Marti ini pastinya tidak kalah dengan Pak Adi. Baik Pak Sumarti, Mbak Dita, Mbak Novi, kita kasih kesempatan 25 menit kepada Pak Sumarti dan tim. Silakan menyampaikan prolog sekaligus langsung disambung kepada materi hari ini. Silakan Pak Marti dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Mas Imam. Semangat pagi. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi hari yang cerah dan berbahagia ini kita bisa diperkenankan untuk berkumpul di sini untuk acara sharing-sharing dan diskusi gitu. Kami bertiga di sini akan membawakan materi terkait dengan leadership, culture, dan teknologi gitu ya. Mana slide-nya kok nggak muncul ya Mas Imam ya? Oke. Dari panitia, prolog dan pemateri Pak Sumarti sudah siap menyampaikan. Silakan ditampilkan. Ya. Good safety is good business, gitu ya. Safety itu merupakan tulang punggung dari operasional kita. Operasional yang baik, performa yang baik, tanpa safety performa yang baik, tentunya itu menjadi sia-sia, gitu ya. Jadi segala sesuatu tanpa safety is nothing. Kemudian performance safety itu akan bisa kita bangun dengan membangun safety culture. Pada kesempatan sebelumnya Pak Ade sudah mulai singgung-singgung terkait dengan maturity culture yang sudah dibangun di HPU juga, itu hal yang luar biasa gitu. Tanpa itu tentu perusahaan akan kehilangan arah ke depan. Kalau tanpa culture gitu ya, culture yang dibangun akan kehilangan arah sehingga akan membuat akan sulit untuk menghadapi situasi ke depan yang semakin challenging. Bagaimana membangun culture? Culture harus dibangun dengan strong leadership dan teknologi. Bagaimana Buma melakukan ini, kita akan lihat di slide-slide berikut ini. Next. ...2019 yang lalu, kita lihat gitu ya, profil dari safety performance kita. Dari insiden piramida ini terlihat bahwa culture Buma di 2019 yang lalu itu terlihat bahwa kita sangat minim terhadap recording di hazard baik itu tindakan yang tidak aman maupun kondisi yang tidak aman. Jauh gitu ya. Garis-garis yang hitam-hitam ini ya, yang titik-titik hitam di samping ini menunjukkan bahwa profil piramid kita itu tidak sesuai dengan benchmark gitu ya. Sehingga tentu ini akan membuat kita harus fokus kepada bagaimana membuat piramida yang di bagian bawah ini semakin besar gitu. Jadi semakin banyak risk behavior and condition yang harus kita drive di operasional untuk diamati, dicatat, di follow up gitu. Supaya piramida ke atas ini bisa kita potong gitu. Supaya tidak terjadi gitu.
Itu yang terjadi di Buma, sehingga kami tentu harus melakukan perubahan gitu ya. Nah, perubahan apa yang harus dilakukan? Next. Untuk membangun culture ya, membangun culture, saya coba bawakan di sini hanya 4 saja gitu ya, hanya 4 saja. Yang pertama adalah zero incident mindset. Mindset, pola pikir gitu ya, pola pikir bahwa setiap insiden itu bisa dicegah. Semua potensial risk bisa dimitigasi, bisa dikomunikasikan, bisa di-manage gitu. Untuk mindset ini kita harus bangun namanya growth mindset, mindset yang selalu bertumbuh, pola pikir yang selalu bertumbuh. Kita bisa tahu dari Carol Dweck, profesor psikologi gitu ya, menyatakan bahwa dengan strategi dan usaha yang cukup, apapun kita bisa mencapainya dengan berhasil itu. Jadi kalau mindset zero incident ini terus kita campaign, kita tanamkan, insya Allah ke depan di operasional Buma dan operasional seluruh rekan-rekan semua bisa kejadian gitu. Dan ini bukan hanya cerita gitu ya. 2019 dari data 2020 dari Disnaker itu 2019 itu ada 1052 perusahaan dengan zero incident. Salah satunya itu perusahaan tambang juga. Ada di Aceh, Mifa Bersaudara namanya. Itu dia zero incident. Artinya prinsip yang pertama, zero incident mindset ini, ayo terus kita bangun di setiap aspek operasional kita untuk memastikan ke depan kita bisa raih ini bersama-sama. Yang kedua, drive behavior change gitu ya. 96%, 98% insiden disebabkan oleh unsafe act. Sehingga kita harus memastikan tentu align 98%, 96%. Semua program-program keselamatan yang kita bangun harus mendorong untuk perubahan perilaku. Kita harus tegas dan berani untuk enforcement, reinforcement. Kita harus buat structure assessment yang kuat, sehingga perubahan perilaku ini bisa segera kejadian di operasional kita. Poin ketiga, foster participation. Ada 2 bagian di sini. People engagement, tadi sudah dibahas juga sama Pak Ade, human factor menjadi hal yang utama gitu. People mapping, sehingga kita bisa berikan approach yang tepat untuk masing-masing individu. Participation yang kita dorong ini, yang kita bangun ini adalah bisa dengan cara seperti individual discussion, group discussion, atau collaboration dari lintas function gitu. Poinnya di sini adalah setiap orang harus dilibatkan. Tak salah di zaman awal-awal saya bekerja dulu disampaikan bahwa safety is everyone responsibility. Memang dalam prinsip ini ternyata memang kita harus mendorong responsibility dari masing-masing individu itu untuk muncul gitu. Bagian terakhir dari prinsip membangun culture ini adalah leadership. Leadership inilah yang akan membangun, mendorong culture itu bisa terbentuk dengan cepat, dengan kuat, atau tidak. Karena itulah poin penting di dalam materi yang kita sampaikan ini adalah terkait dengan bagaimana leadership ini diperkuat untuk mendorong, untuk membangun culture, sekaligus juga foster participation, dan membangun mindset, dan melakukan perubahan-perubahan perilaku. Next. Setidaknya ada 5 gitu ya. Ada 5 poin penting seorang itu dikatakan strong leader. Saya ingin mengajak semua para peserta di sini yang saya yakin semua adalah leader di bagiannya masing-masing. At least 5 ini harus kita miliki bersama-sama. Yang pertama adalah safety felt leadership. Kita jadikan diri kita ini menjadi pemimpin yang dirasakan oleh anggota kita. Kita terlihat, jadi harus sering turun ke lapangan, harus sering berkomunikasi, harus sering berinteraksi dengan teman-teman yang di bawah kita.
Untuk apa? Ya untuk membangun partisipasi, memberikan pesan-pesan, merubah mindset, dan seterusnya. Kemudian kita menjadi role model, mungkin ini tidak perlu saya jelaskan lebih panjang gitu ya. Accountable dan responsible. Responsible terhadap proses, accountable terhadap hasil. Jangan giliran ada sesuatu, kita lari dari situ. Kita selalu ada di situ. Prosesnya kita pastikan terjadi, hasilnya merupakan wujud dari tanggung jawab kita juga. Meskipun bukan kita yang lakukan, tapi kalau terjadi sesuatu, it's my responsibility. Transformation lokomotif gitu ya. Kita menjadi orang yang pertama untuk menyatakan bahwa untuk ada perubahan, kitalah, ya saya nomor 1 yang akan melakukan itu. Kemudian terakhir kita harus punya standar yang tinggi. Standar yang selalu dinaikkan, rise the bar gitu. Kita tidak boleh cukup berpuas diri untuk begitu sesuatu sudah capai, kita harus tingkatkan dan terus tingkatkan. Apakah ini cukup untuk membangun culture? Nah, pertanyaan ini barangkali bisa dijawab di slide berikutnya yang akan disampaikan oleh Dinda Novi. Next, silakan Dinda. Kamsahamnida, Abang Bapak Sumardi. Oke, jadi kalau Pak Sumardi tadi udah banyak memaparkan gitu ya, sebenarnya kunci sukses dari membangun SHE culture gitu kan, itu kan salah satu backbone-nya itu adalah berawal dari strong leadership gitu ya. Dan tadi Pak Sumardi juga sudah menyampaikan apa sih sebenarnya kunci-kunci atau key behavior gitu ya dari seorang leaders gitu yang mempunyai karakter yang leadership yang strong. Nah, tapi tadi balik lagi pertanyaannya, kalau kita kan aim-nya adalah bagaimana agar performance dari SHE kita baik gitu, yaitu dengan membangun culture yang baik, di mana itu adalah didorong oleh leadership. Tapi apakah strong leadership itu sendiri cukup gitu untuk mendrive ke arah SHE culture gitu? Nah, di sini kami melihat bahwa merasa bahwa ternyata strong leadership aja itu kadang juga nggak cukup gitu. Ya, exactly nggak cukup. Kenapa? Gitu kita bisa bayangin kalau misalnya kita seorang leader gitu, taruhlah kita sudah confidence bahwa kita mempunyai 5 key behavior tadi yang disampaikan oleh Pak Sumardi. Tapi dalam implementasinya gitu kan, di dalam implementasinya di lapangan kita itu nggak punya guideline gitu. Dalam hal ini adalah sistem. Sedangkan SHE sendiri itu bisa saya katakan bahwa satu bisnis proses yang memang syarat dengan sistem gitu ya, dengan sistem base gitu. Banyak regulasi yang mengatur, kemudian juga ada legal policy yang juga harus dipenuhin gitu ya. Nah, bagaimana coba bisa dibayangkan bagaimana seorang leaders gitu mau ngelit gitu, melit timnya untuk berbudaya keselamatan, kesehatan kerja gitu ya. Tapi nggak tahu guideline-nya apa gitu. Akan bergerak kemana gitu. Itu bisa dibayangin ya. Itu nggak akan mungkin ya mungkin memang bisa gitu ya. Tapi jadinya mungkin akan sangat tergantung dengan personal gitu. Jadi kalau misalnya leaders ini nggak ada, apakah kita bisa menjamin nanti sustainability dari behavior yang bagus yang sudah di-trigger oleh leader ini gitu. Nah, itu belum tentu gitu. Tapi di sisi lain juga taruhlah kita sudah punya sistem yang baik gitu. Kita udah punya satu backbone sistem, fundamental sistem yang baik. Kita sudah punya leader-leader yang leadership-nya strong gitu. Tapi para leaders ini kenyataannya di lapangan itu disibukkan dengan beraneka macam activity gitu ya, day in life-nya mereka yang itu banyak pain point-nya gitu. Boro-boro gitu ya, mau menerapkan satu sistem gitu ya, atau kita mau menerapkan satu good SHE practice gitu. Sedangkan mereka sendiri secara keseharian tuh udah disibukkan gitu dengan activity-activity yang cukup menyita waktu gitu kan. Punya mata cuma 2, punya tangan cuma 2, punya telinga cuma 2, tapi mereka dituntut untuk harus bisa mengawasi semua area kerja yang begitu luasnya dan semua orang yang harus leaders ini harus protect gitu kan.
Nah, bagaimana caranya kalau kayak gitu? Kalau misalnya si leader ini tidak dibantu oleh satu infrastruktur yang memadai, gitu. Nah, oleh karena itu dari sisi kami, tim kami memandang bahwa untuk mencapai satu SI culture yang di next level itu sendiri, gitu, itu nggak cukup cuman dengan hanya mengandalkan strong leadership, kemudian kita punya sistem yang baik, gitu. Tapi juga harus didukung dengan operational excellence juga, di mana di sini salah satu part dari operational excellence yang kami sekarang ini sedang kembangkan yaitu adalah teknologi, di mana teknologi ini adalah sebagai enabler dari operational excellence SI itu sendiri. Gitu. Jadi bukan sebagai strong leadership system, kemudian operational excellence itu bukan menjadi satu elemen yang masing-masing berjalan masing-masing, namun menjadi satu kesatuan yang itu amat sangat wajib untuk kita kolaborasikan, kita integrasikan sehingga nanti pencapaian dari mindset SHI atau SHI culture itu sendiri itu bisa kita akselerasi. Nah, dalam sesi kali ini kita akan banyak berbicara, nanti kita akan ceritakan gitu bagaimana sih sebenarnya Buma mengkolaborasikan antara leadership itu sendiri, kemudian sistem yang ada dan dengan dukungan teknologi untuk mencapai SHI culture yang kita ekspektasikan. Gitu. Silakan next. Okay. Nah, bicara tentang teknologi, Buma sendiri saat ini memang kita sedang mengembangkan satu platform teknologi dengan BeSafe ya, yang bernama BeSafe, yaitu Buma SI Aims for Excellence, di mana BeSafe ini memang adalah one-stop technology platform kami, gitu, yang isinya adalah semuanya tentang SHI future practice yang kami impikan, seperti itu. Jadi SHI future practice ini sendiri itu seperti apa sih, gitu ya? Tentunya di dalamnya itu terkandung intisari bagaimana kami bermimpi agar BeSafe ini bisa yang satu mendukung leaders gitu ya, untuk apa ya, mendorong seorang leaders juga mempunyai strong leadership gitu. Kemudian juga bisa mendorong partisipasi tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Sumardi gitu kan. Kemudian juga meng-create satu bisnis proses yang lebih baik gitu. Nah, untuk bisa mencapai ketiga hal ini gitu, tentu saja ketika kita bicara tentang pengembangan teknologi mau di SHE ataupun mungkin di bisnis proses yang lain gitu. Di sini kami meyakini dan percaya bahwa mendevelop teknologi dengan proses digitalisasi aja itu nggak cukup gitu. Sehingga di sini dengan sadar kita itu mengembangkan BeSafe itu berbasis multiple disciplines of science gitu. Jadi nggak cuman bicara oh kita sudah punya sistemnya gitu ya. Kita udah punya sistemnya, ya udah dari sistem itu kita tinggal digitize aja. Itu nggak kayak gitu. Tidak sekedar mendigitize proses aja, tapi kami juga mencoba menyelami sebenarnya intisari atau esensi dari sistem itu sendiri itu apa sih sebenarnya goal yang mau dicapai. Kemudian kita juga compare dengan di lapangan itu seperti apa gitu. Bagaimana caranya agar sistem ini gitu itu bisa doable oleh teman-teman yang ada di lapangan, terutama juga oleh leader gitu. Nah, dari situlah kita juga kemudian mencoba untuk melakukan berbagai macam research gitu. Kemudian juga ada mungkin bisnis proses re-engineering di situ gitu kan, untuk meng-create satu teknologi yang bisa di-adopt oleh user gitu ya, oleh leader, oleh teman-teman yang ada di lapangan nanti gitu. Di mana nanti di situ juga kita mendesain si teknologi ini bisa mendorong partisipasi dari teman-teman di lapangan, kemudian juga bisa mendorong perubahan behavior mereka juga gitu. Nah, jadi banyak sekali faktor-faktor yang kami di sini coba perhitungkan dalam mendesain si teknologi ini. That's why kenapa di sini kalau dipaparkan bahwa banyak banget science gitu ya, atau referensi-referensi yang juga kita gunakan di dalam membangun si BeSafe gitu. Dan tentu saja implementasi BeSafe ini bukan implementasi atau satu proses development yang selesai dalam satu malam gitu. Butuh journey yang amat sangat panjang gitu untuk bisa merealisasikan BeSafe yang seperti apa yang Buma impikan tentunya. Nanti akan dijelaskan oleh Mbak Dita gitu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya sebenarnya, BeSafe sendiri itu nanti sebenarnya end game-nya seperti apa gitu ya. Mimpi dari Buma sendiri membangun BeSafe itu tuh bisa membantu Buma itu sampai ke level mana sih gitu. Itu di slide berikutnya, next. Nah, baik lagi seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Sumardi bahwa
salah satu key suksesnya adalah kita itu harus percaya bahwa insiden itu dapat dicegah, gitu ya. Nah, kami pun dari tim BeSafe pun juga percaya bahwa insiden itu memang bisa dicegah, apalagi dengan dukungan platform teknologi atau pengembangan teknologi yang sekarang sudah amat sangat luar biasa masif ya, gitu. Nah, bagaimana caranya agar insiden itu bisa dicegah? Sebenarnya sesimpel kita sudah punya sudah punya satu panduan piramida insiden, gitu ya. Sebenarnya dari piramida insiden pun itu sebenarnya kita sudah diberikan guideline bahwa bagaimana sih kita bisa merekayasa atau misalnya memanage satu insiden gitu. Yaitu kuncinya adalah dengan proactively memanage resiko-resiko yang sifatnya masih di level bahaya gitu ya. Tindakan berbahaya, kemudian kondisi berbahaya, near miss gitu kan. Nah, itulah sebenarnya kunci agar bagaimana kita bisa memanage insiden kita dengan baik gitu dan sehingga performance SHE kita baik. Nah, oleh karena itu manajemen SHE yang baik ini tinggal diperkuat lagi. Alangkah gitu kan, alangkah luar biasanya kami berpikir waktu itu alangkah luar biasanya jika kita juga bisa memprediksi insiden apa sih yang akan terjadi berdasarkan mappingan resiko-resiko yang sekarang kita temui ada di lapangan. Itu adalah backbone bagaimana kita membangun BeSafe gitu. Jadi ya kuncinya adalah well managed dan predicted sehingga nantinya di kemudian hari gitu kami bermimpi bahwa BeSafe itu ujungnya adalah kita bisa meng-create satu incident avoidance system. Jadi bagaimana kita bisa memprediksi insiden gitu. Insiden apa yang akan terjadi di area kerja kami gitu. Insidennya apa, oleh siapa, kemudian di area mana gitu kan berdasarkan dari mapping dan profiling dari resiko-resiko yang sudah di-capture oleh teman-teman di lapangan gitu. Nah, kemudian bagaimana nanti journey-nya gitu ya, pertanyaan berikutnya. Bagaimana journey-nya untuk bisa mencapai ke incident avoidance system? Karena kembali lagi ini bukan pekerjaan semalam, ini butuh pekerjaan yang dengan journey yang amat sangat panjang dan banyak sekali yang harus kita develop di sini. Nah, journey-nya seperti apa, kemudian bagaimana konsep kami mengembangkan BeSafe ini sendiri, itu akan dijelaskan berikutnya oleh Mbak Dita. Silakan Mbak Dita. Gue mau kembaran. Next. Oke, jadi untuk mewujudkan mimpi besar kami, Bapak dan Ibu, kita memiliki satu proyek transformasi. Dan proyek transformasi ini kita menggunakan pendekatan pada perubahan day in life. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari secret recipe tentunya. Secret recipe bumbu rahasia yang disampaikan oleh Pak Sumardi. Kami nggak jauh-jauh dari sana. Pertama kita punya mindset bahwa insiden itu bisa dicegah. Zero incident mindset. Selanjutnya dalam proses transformasional ini, kami mensimplify proses-proses. Jadi ada beberapa aktivitas-aktivitas yang memang tidak memiliki added value, ini coba kita hilangkan. Jadi benar-benar apa yang dilakukan oleh pengawas, tadi Mbak Novi sampaikan bahwa kenyataannya adalah mereka disibukkan oleh aktivitas-aktivitas lain, sehingga mereka kurang fokus pada safety. Nah, kita coba simplify proses-proses itu ya, sehingga mereka punya waktu lebih banyak gitu ya untuk fokus kepada safety. Pertama itu, kita simplify proses. Kedua, dengan adanya transformasi ini, kita mempercepat pengambilan data dan juga adanya analisa, gitu ya. Mempercepat adanya pengambilan data dan analisa sehingga apa? Sehingga leaders kita mempunyai akselerasi pengambilan keputusan lebih cepat. Datanya ada, analisa ada. Jadi mereka nggak harus tunggu data itu harus dikompil dulu, dianalisa dulu, baru mereka action. Tapi data-data ini selalu akan tersedia buat mereka, sehingga mereka dapat melakukan quick action, seperti itu. Dan kita juga berusaha dengan project transformasi ini, kita drive safety behavior. Lagi-lagi, ini secret recipe. Drive safety behavior dengan melibatkan partisipasi dari semua level, foster participation. Jadi semua level ini akan terlibat dalam project transformational kami. Dari mulai frontline sampai leaders. Dari pekerja sampai level tertinggi, itu semua akan terlibat dan memiliki porsi kontribusi masing-masing di dalam project transformational ini. Dan dalam pendekatan day in life-nya ada beberapa scope ya, kami mengcoverage dari mulai early shift, during shift, dan juga di end shift. Jadi kita mencoba untuk mengcoverage dari awal sampai akhir proses day in life mereka. Di awal shift kita pastikan mereka bekerja dengan aman, fit bekerja. Jadi kita pastikan orang-orang yang sebelum bekerja itu dalam kondisi, dalam state yang fit to work.
melalui iReady. Kita sebut di sini sebagai ultimate readiness. Orang sudah disiapkan dulu nih sebelum bekerja. Begitu masuk ke area kerja, tentu saja akan banyak banget paparan-paparan bahaya yang ditemui oleh pekerja-pekerja kita di lapangan. Di sini kita ada beberapa juga proyek transformasi yang akan mendukung dalam during shift. Ada iCheck di sini yang akan membantu untuk ultimate control untuk identifikasi bahaya-bahaya, baik melalui hasil report, melalui investigasi, melalui observasi, melalui monitoring IHOH secara digital, dan juga di sini ada juga pelaporan insiden. Di dalam during shift, kita terus-menerus memberikan awareness gitu ya kepada pekerja kita melalui iBright. Di sini adalah ultimate awareness. Kita memberikan kepada mereka apa sih sebenarnya bahaya-bahaya yang mungkin muncul di tempat mereka. Kita berikan awareness juga terkait prosedur-prosedur apa sih yang relate dengan pekerjaan mereka. Selama during shift, supervisor akan dibantu dengan iAlert. Di sini kita sebut sebagai ultimate supervisory. Ini akan membantu supervisor. Tadi Mbak Novi sampaikan, supervisor kita di lapangan cuma punya 2 mata, cuma punya 2 telinga, punya 2 tangan. Mereka kurang bisa mengawasi semua secara menyeluruh. Dengan iAlert akan ada fitur autonomous hazard report. Jadi pengawas akan diberikan feedback. Kondisi-kondisi apa sih yang terjadi di lapangan sehingga dia bisa memberikan action gitu ya dari notifikasi-notifikasi yang diberikan oleh iAlert. Dari sisi health, kita juga ada iFit untuk memastikan bahwa dalam pekerjaannya bagi karyawan-karyawan yang bekerja itu dipastikan dalam state kondisi kesehatan yang baik. Ketika ada sedikit gangguan kesehatan gitu ya yang menimpa pada pekerja kita di lapangan, itu juga akan ada notifikasi yang bisa diberikan gitu ya. Kita juga concern terhadap lingkungan di sini. Kita nggak bisa pungkiri dari aktivitas operasional kita. Tidak hanya impact kepada manusia, tidak hanya impact kepada alat, tidak hanya impact kepada kesehatan, tapi kita juga ada impact kepada lingkungan. Kita akan ada iGreen di sini untuk ultimate environmental monitoring. Itu untuk di during shift. Dan ketika ada kondisi emergensi, kita ada iFast. Jadi di sini adalah bagaimana caranya kita mempercepat respons ketika terjadi kedaruratan, ketika ada insiden, ada daruratan. Itu gimana caranya supaya golden period time ini bisa kita dapetin gitu ya, untuk mencegah insiden ini dengan severity yang lebih parah. Di end shift gitu ya. Di Ensif kita ada iCare. Nah, ini adalah salah satu program di BUMA gitu ya, yang tidak hanya menyentuh dari sisi formal Bapak dan Ibu. Jadi kita juga menyentuh dari sisi informal. Ada bahaya psikososial di sini. Dan ini yang berusaha kita sentuh dengan program iCare. Nah, namun demikian dari semua, tadi Mbak Novi sampaikan, ini bukan proyek Bandung Bondowoso ya yang dalam semalam jadi, tapi ini adalah suatu journey, ini adalah endgame. Kita bisa katakan endgame di sini, tapi bukan artinya ini menjadi satu blueprint yang fix, tapi ini akan terus bertumbuh. Ini terus bertumbuh karena kita menggunakan metode agile, Bapak dan Ibu. Jadi terus-menerus akan mendapatkan feedback dari users, dari teman-teman di lapangan yang mengaplikasikan dari proyek ini. Jadi setiap feedback, setiap masukan dari teman-teman yang di lapangan, tim di HO ini kayaknya lebih applicable kalau misalnya dilakukan seperti ini. Ini menjadi masukan bagi kami. Terus kami akan melakukan continual improvement terhadap proyek-proyek yang sudah ada di sini. Oke, next. Dan tentunya dari semua proyek-proyek tadi, itu kita tidak membangun tidak meng-create, tidak menciptakan untuk dibangun silo. Jadi tidak, iCheck berdiri sendiri, iAlert berdiri sendiri, tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Karena sebenarnya ultimate goal kita adalah incident avoidance system. Mimpi besar kita adalah bisa memprediksi kapan terjadinya insiden, sehingga ketika kita tahu, bayangkan nih Bapak dan Ibu ya, kalau kita tahu jam segini di lokasi ini akan terjadi insiden, maka kita akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Itu yang menjadi mimpi kita gitu ya. Jadi di sini masing-masing dari proyek inovasi yang kita buat itu bukan silo, tapi kita buat semua terkoneksi. Karena data-data dari semua proyek transformasi yang kita buat itu yang akan menjadi source, akan menjadi makanan bagi machine learning kita untuk memprediksi suatu insiden. Dan furthermore, dan lebih dari itu, sebenarnya kolaborasinya tidak hanya dalam cluster BSafe. Di BUMA ada cluster BTech dan juga ada cluster BGrow terkait dengan people dan juga mining technology yang mungkin pada kesempatan webinar sebelumnya pernah dibahas terkait dengan Digiman. Kita juga ada OpMine gitu ya, dan juga ada Project BGrow. Itu semua akan kita kolaborasikan.
Dan lebih besar lagi daripada itu, kita juga berkolaborasi dengan owner ataupun customer yang juga memiliki misi dan visi yang sama dengan kita gitu ya. Seperti PT Beraucol, seperti PT Adaro. Mereka juga memiliki platform serupa terkait dengan teknologi dan kita mengkolaborasikan itu. Jadi kita tidak berdiri sendiri Bapak dan Ibu untuk mewujudkan mimpi besar kita karena sebenarnya mimpinya adalah sama gitu ya. Di kolaborasi. Ini adalah perjalanan yang panjang gitu ya. Ini adalah perjalanan yang panjang penuh dengan tantangan. Tapi apa yang kita ingat adalah why. Why kita besar sebenarnya. Mimpi kita besar. Itu yang membuat kita memiliki dorongan energi yang luar biasa gitu ya Bapak dan Ibu untuk mewujudkan apa yang ada di BeSafe ini, mewujudkan mimpi kami ini. Nah, mungkin itu saja sharing yang bisa kami berikan dari tim Buma, dari saya, Pak Sumardi, dan juga Mbak Novi. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi menjelang siang ini bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi Bapak dan Ibu yang ada di sini. Terima kasih. Salam dari kami. Annyeonghaseyo. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Sumardi, Ibu Novi, dan Ibu Dita. Luar biasa apa yang disampaikan, memberikan banyak pencerahan kepada kita semuanya, bahwa tentang yang namanya leadership dan teknologi dalam dunia safety, itu di era digitalisasi sekarang sudah menjadi hal yang harus kita ikuti. Artinya dengan teknologi memudahkan pekerjaan kita. Beberapa poin summary yang saya bisa sampaikan dari pemaparan Pak Sumardi. Pertama, statement yang bagus dari Pak Sumardi, good safety, good business. Jadi ini adalah pernyataan yang luar biasa. Berikutnya, membangun culture safety adalah dengan strong leadership dan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, kesuksesan budaya safety itu adalah perihal mengenai untuk zero incident mindset, berikutnya drive behavior change, leadership drive culture, dan yang terakhir adalah foster partisipan. Yang berikutnya disampaikan dari kawan-kawan Buma bahwa proyek transformasi di era digitalisasi ini pemanfaatan teknologi luar biasa dikembangkan, sudah banyak yang disampaikan oleh Ibu Dita. Terima kasih kepada Pak Sumardi, Ibu Dita, Ibu Novi.